Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Claudia Nasution. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama saya bahas adalah laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dan pembuatan keputusan. Jenis-jenis laporan keuangan ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas yang biasa disebut cash flow ini sendiri yang dapat diartikan catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Yang keempat, laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva. Yang kelima, catatan dan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pada auditor pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memberi kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar peraturan audit. Fungsi laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham atau investor, badan pemerintah, bank, dan banyak lainnya. Yang pertama, investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakurat laporan pajak. Yang ketiga, ada pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas, manajemen, dan transparansi laporan keuangan. Perbedaan laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama ada metode. Di laporan keuangan mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas dalam catatan-catatan akuntansi. Di laporan audit memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Yang kedua ada peraturan. Di laporan keuangan mengikuti aturan standar akuntansi keuangan. Di laporan audit mengikuti aturan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga ada tujuan. Laporan keuangan menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Di laporan audit menyatakan pendapatan tentang kewajaran laporan keuangan. Yang keempat ada pihak yang bertanggung jawab. Di laporan keuangan, laporan keuangan sendiri tanggung jawab. Di laporan audit ada manajemen laporan audit atau audit report tanggung jawab auditor. Dan inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.